Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran fisika yang membahas mengenai termodinamika. Beberapa kali video telah Bapak hantarkan dan ini adalah video yang terakhir untuk membahas tentang hukum dua termodinamika. Seperti yang kalian ketahui bahwa pada hukum satu termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor yang diserap oleh sebuah sistem akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem ditambah perubahan energi dalam. Seperti kalian lihat pada gambar berikut ini bahwa sistem diberi oleh kalor dari lingkungan yang kemudian oleh sistem kalor itu dirubah untuk melakukan sebuah usaha dan merubah energi di dalam dirinya. Namun perlu kalian ketahui bahwa tidak seluruhnya kalor yang diserap oleh sistem itu adalah untuk melakukan kerja. Ini dapat digambarkan melalui hukum dua termodinamika sebagai berikut. Pernyataan hukum dua termodinamika yang disampaikan oleh Kelvin dan Clausius bahwa kalor yang mengalir secara spontan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah tidak dapat mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Namun demikian, jika hukum satu termodinamika kita terapkan ke dalam sebuah mesin, maka ditanggapi oleh Kelvin Planck dan Clausius adalah sebagai berikut. Ini adalah tentang mesin kalor menurut Kelvin Planck bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus kemudian menerima kalor dari suatu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Jadi ada kalor yang terbuang. Kemudian dalam pernyataan Clausius tentang mesin kalor dalam hal ini adalah mesin pendingin, bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir pada suhu rendah dan memberikan pada suhu yang tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Kemudian pada hukum dua termodinamika menurut Clausius tentang entropi, bahwa pada proses irreversibel atau tidak dapat balik, total entropi selalu bertambah dan tidak berubah dalam proses reversibel dapat balik. Jadi artinya jika pada proses irreversibel total entropi itu selalu bertambah dan tidak berubah pada proses irreversibel. Jadi artinya bahwa kalor yang terserap kemudian tidak akan kembali lagi dari sistem ke lingkungan. Tapi pada proses reversibel ketika kalor itu terserap kemudian dilepaskan kembali ke lingkungan. Hukum termodinamika oleh Kelvin Planck dinyatakan dalam sebuah persamaan untuk mesin kalor diantaranya, yaitu menurut Kelvin Planck Q1 sama dengan Q2 ditambah W. Artinya Q1 yang terserap atau kalor yang terserap
sama dengan Q2 kalori yang dilepaskan ditambah dengan W kerja dari sistem. Atau kerja yang dilakukan oleh sistem itu sama dengan kalor yang diserap dikurangi dengan kalor yang dilepaskan. Dan tidak seluruhnya kalor Q1 itu diserap menghasilkan kerja W dan membuang kalor Q2 ke reservoir rendah Q1, maka terdapat efisiensi mesin, yaitu perbandingan antara kerja W yang dilakukan mesin dengan kalor Q1 yang diserap pada reservoir pada suhu yang tinggi. Kemudian, menurut Clausius dalam pernyataan hukum 2 termodinamika, untuk mesin pendingin yaitu Q2 ditambah W, artinya kalor yang diserap dari reservoir pada suhu rendah ditambah dengan kerja sama dengan kalor yang dibuang pada reservoir tinggi. Atau sebaliknya, kerja yang dilakukan itu adalah untuk memindahkan kalor dari reservoir pada suhu rendah ke reservoir pada suhu yang tinggi. Namun demikian, tidak seluruhnya kerja yang dilakukan untuk membuang kalor Q2 dari reservoir rendah ke reservoir tinggi, maka terdapat adanya daya guna atau disebut dengan koefisien performa mesin, yaitu perbandingan antara Q2 yang diserap dari reservoir rendah dengan kerja yang dilakukan oleh mesin atau W. Sehingga dapat dijelaskan dalam sebuah persamaan adalah sebagai berikut. Ini adalah yang pertama Bapak menjelaskan menurut Kelvin Planck yang digambarkan dalam mesin kalor. Ketika kalor yang diserap dari reservoir pada suhu yang tinggi yaitu T1 akan menghasilkan kerja yaitu W dan membuang kalor itu pada suhu yang rendah atau pada reservoir pada suhu yang rendah. Maka W seperti yang tadi Bapak rumuskan sama dengan Q1 dikurangi Q2. Sedangkan efisiensinya adalah W per Q1. Jika W adalah Q1 min Q2, maka efisiensi dapat dinyatakan dengan Q1 min Q2 per Q1 kali 100%. Sehingga dapat kita nyatakan efisiensi sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1 kali 100%. Dengan menggunakan efisiensi menurut Carnot dengan menggunakan suhu, yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurangi suhu rendah dibagi suhu tinggi kali 100%. Sehingga berdasarkan efisiensi Carnot dan menurut Kelvin, maka perbandingan energi dan suhu mutlaknya adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Mari kita berikan sebuah contoh. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi, ingat suhu tinggi berarti berada pada reservoir tinggi, untuk menghasilkan kerja mekanik jika mesin menyerap kalor 600 Joule. Ya, berarti termasuk Q1. Dan suhu rendah 400 Kelvin, suhu rendahnya atau T2. Tentukan usaha yang dihasilkan oleh mesin Carnot. Ya, kita ketahui dulu T1 600 Kelvin, Q1 600 Joule, dan T2 sama dengan 400 Kelvin. Yang ditanyakan adalah W atau kerja atau usaha. Kita hitung terlebih dahulu untuk
menentukan W. Terlebih dahulu kita hitung dulu efisiensi mesinnya. Kita ketahui ada 2 suhu. Berarti kita gunakan efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 mengikuti dari persamaan Carnot. Yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1 kali 100%. Atau kita dapatkan sepertiga. Ya. Atau kalikan 100. Berarti 100 dibagi 3% kalau kita gunakan persen. Ya, supaya mempermudah kita gunakan sepertiga saja, tidak dikalikan 100%. Maka kita gunakan rumus efisiensi sama dengan W per Q1. Efisiensinya sudah diketahui sepertiga, maka W per Q1 W sama dengan berarti sepertiga kali 600. Maka kerja yang dilakukan oleh mesin itu adalah 200 Joule. Kemudian kita lanjutkan untuk tentang Clausius atau mesin pendingin ya. Boleh kita lanjutkan dulu dengan contoh soal yang kedua untuk memahami tentang perbandingan Q2 per Q1. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada grafik PV, mesin Carnot di bawah diketahui reservoir suhu tingginya adalah 600 Kelvin dan suhu rendahnya adalah 400 Kelvin. Jika usaha yang dilakukan oleh mesin adalah W 100 Joule, maka kalor yang dilepaskan pada suhu rendah atau pada reservoir rendah adalah titik-titik. Kita ketahui grafiknya untuk mesin Carnot adalah sebagai berikut gambarnya. Kita ketahui T1 600 Kelvin, suhu rendahnya adalah 400 Kelvin, ditanyakan Q2. Maka kita tentukan dulu terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan efisiensi. Efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Atau kita dapatkan sepertiga tadi. Maka sepertiga sama dengan 400 dibagi Q1. Q1 berarti 3 kali 400 atau 1200 Joule. Maka untuk menentukan Q2 kita gunakan dengan perbandingan energi menurut Kelvin dan suhu mutlak menurut mesin Carnot. Berarti Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Dengan mengalihkan silang kita akan dapatkan 800 Joule. Oke. Kita lanjutkan tentang mesin Clausius, yaitu mesin Clausius berdasarkan hukum 2 termodinamika untuk mesin pendingin. Digambarkan sebagai berikut. Tidak mungkin, yaitu mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa ada kerja yaitu W. Dengan demikian, yang masuk ke dalam sistem atau ke dalam mesin adalah W dan Q2. Berarti W ditambah Q2 akan sama dengan kalor yang dibuang atau Q1. Sehingga dapat juga dinyatakan dengan W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Kita ketahui bahwa K ya, daya guna atau performance dari mesin K sama dengan Q2 per W. Ya, kalau kita ketahui W tambah Q2 sama dengan Q1 atau W sama dengan Q1 dikurangi Q2, maka W dapat kita ganti K sama dengan Q2 dibagi Q1 dikurangi Q2. Sehingga berdasarkan dengan mesin Carnot dapat dinyatakan K sama dengan T2 dikurangi T1 min T2. K adalah daya guna mesin untuk mesin pendingin. Sehingga dapat kita ketahui W, jika W sama dengan Q2 per K dan K sama dengan T2 per T1 min T2 dan W sama dengan Q2 per K, sehingga untuk menentukan kerja yang harus dilakukan untuk memindahkan kalor dari reservoir rendah ke reservoir tinggi,
yaitu W sama dengan Q2 dikali T1 min T2 dibagi T2. Itulah perhitungan pada mesin Clausius, pada mesin pendingin. Contoh soal. Sebuah kulkas memiliki suhu rendah minus 13 derajat Celcius. Berarti ini adalah suhu yang berada di dalam kulkas. Dan suhu tinggi 27 derajat Celcius membuangnya energi atau kalor yang berada di dalam kulkas menuju keluar. Jika kalor yang dipindahkan dari reservoir suhu rendah adalah 1300 Joule, tentukan usaha yang diperlukan kulkas dan kalor yang dipindahkan dari reservoir tinggi. Berarti kita gunakan dulu. Suhunya derajat Celcius kita jadikan Kelvin. Minus 13 ditambah 273 berarti 260 Kelvin. Kemudian T1 yaitu suhu tingginya adalah 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 Kelvin. Dan Q2 ya, adalah 1300 Joule atau reservoir rendah. Usaha yang diperlukan oleh kulkas W dan kalor yang dipindahkan dari reservoir tinggi Q1 itulah yang ditanyakan. Maka kita jawab bahwa W sama dengan Q2 per K. Ingat di rumus yang tadi Bapak sebutkan. Lalu Q1 sama dengan W ditambah Q2. Dengan menggunakan persamaan dari Carnot untuk menghitung daya guna atau performance dari mesin. K sama dengan T2 dibagi T1 dikurangi T2 berarti akan didapatkan 6,5. Sehingga untuk menentukan W-nya ya, karena K-nya diketahui ya, W Q2 diketahui ya. Berarti W sama dengan 1300 dibagi 6,5 atau sama dengan 200 Joule. Ya, dengan menggunakan Q1 sama dengan W ditambah Q2 maka kita dapat menentukan harga Q1. Q1 sama dengan W ditambah Q2 sama dengan 200 ditambah 1300 atau 1500 Joule. Itulah contoh soal untuk perhitungan menurut persamaan Clausius. Lanjut kita pelajari mengenai siklus termodinamika. Siklus itu suatu proses mengubah usaha menjadi kalor, kemudian mengubah kembali kalor menjadi usaha melalui suatu tahapan proses secara terus-menerus. Prinsip ini dilakukan oleh Sadi Carnot yang dikenal dengan siklus Carnot. Prinsip ini berlaku untuk mesin ideal. Dalam kenyataannya memang sulit ditemui oleh yang termasuk sebagai mesin ideal. Contoh adalah siklus Carnot adalah sebagai berikut. Ya, ada 4 proses di sini. Coba kita perhatikan proses apa aja. Yaitu proses A ke B adalah proses isotermal yang terjadi pemuaian. Volumenya bertambah besar. Pada proses ini menyerap kalor Q1 dari lingkungan ke dalam sistem. Kemudian pada titik B ke titik C yaitu proses adiabatik yang terjadi juga pemuaian volume. Ya. Terjadi ekspansi adiabatik atau memuai volumenya. Ya, itu terjadi ya dari suhu T1 menuju ke T2 terjadi sebuah penurunan. Kemudian dari C ke D kita akan membuang kalor Q2 ya melalui suatu proses isotermal. Yang terjadi adalah penyusutan volume atau terjadi kompresi isotermal. Yang terakhir adalah dari D ke A adalah proses adiabatik dan terjadi penyusutan atau kompresi adiabatik. Usaha W yang dilakukan oleh gas adalah luas darah siklus yang dibentuk.
Jadi inilah luas yang harus dihitung untuk menentukan kerja dalam satu siklusnya. Ya. Lanjut. Ya, bahwa besar usaha yang dilakukan per siklus adalah W siklus sama dengan Q1 dikurangi Q2. Q1 dikurangi Q2. Q1 adalah QAB kalori yang diserap, sedangkan Q2 adalah kalori yang dilepaskan atau Q ya dari C ke D ya, dari C ke D, bukan dari D ke C ya tulisannya, dari C ke D. Itu adalah membuang kalori. Jadi W siklus Q1 dikurangi Q2. Lanjut adalah siklus Otto. Siklus Otto ini banyak dimanfaatkan pada kendaraan-kendaraan yang bermesin dengan bahan bakar dengan menggunakan bensin. Ya. Siklus Otto banyak digunakan menjelaskan mengenai mesin kendaraan yang berbahan bakar bensin. Bapak sebutkan di dalam slide ini. Pada siklus Otto terdiri dari 4 proses dalam satu kali siklusnya, yaitu dari proses A ke B termasuk proses adiabatik dan terjadi penyusutan secara penyusutan volume secara kompresi adiabatik. Kemudian dari B ke C adalah terjadi secara isohorik atau volume tetap, dan para proses ini akan menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Kemudian dari C ke D adalah proses adiabatik dan terjadi pemuaian volume atau disebut dengan ekspansi adiabatik. Kemudian dari D ke A adalah proses isohorik. Pada proses ini akan melepaskan kalor. Untuk menentukan efisiensi siklus Otto dapat ditentukan dengan efisiensi sama dengan 1 dikurangi VA per VB pangkat 1 dikurangi gamma. VA dan VB adalah volume gas buang dan volume gas yang masuk, sedangkan gamma adalah tetapan Laplace atau 1,4 pada umumnya. Oke, lanjut. Tentang siklus termodinamika yang kedua adalah siklus Diesel. Pada siklus Diesel yaitu terdiri dari 2 buah proses adiabatik, tekanan tetap, 2 buah. Kemudian dari A ke B, dari A ke B adiabatik, adiabatik dari A ke B, adiabatik dari A ke B. Jadi tekanan dan volumenya berubah. Kemudian dari C ke D, termasuk juga proses adiabatik. Kemudian proses isobarik, yaitu pada B ke C, dan proses pada isobarik, dan ini pada isohorik atau tekanan tetap. Oke, pada proses dari B ke C, yaitu pada proses isobarik adalah dengan menyerap Q kalor dari lingkungan. Kemudian membuangnya yaitu pada proses isohorik, yaitu dari D ke A. Oke. Lanjut, untuk siklus mesin pendingin adalah kebalikan dari pada siklus Carnot, yaitu dimulai dari A ke B isotermis, kemudian dari B ke C adalah adiabatik, kemudian dari C ke D adalah proses isohorik, dan terakhir adalah proses adiabatik, yaitu dengan pemuaian dan penyusutan untuk volumenya. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir membahas mengenai entropi. Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Besarnya entropi suatu sistem akan mengalami proses reversibel atau sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya dibagi suhu mutlaknya T dari sistem tersebut. Entropi adalah fungsi keadaan. Nilai pada suatu keadaan setimbang dapat dinyatakan dalam variabel-variabel yang menentukan keadaan sistem.
Asas dari kenaikan entropi dapat dinyatakan: 1. Entropi selalu naik pada tiap proses irreversibel. Karena itu dapat dikatakan bahwa entropi dari suatu sistem terisolasi sempurna selalu naik tiap proses irreversibel. Yang kedua, panas tidak dapat mengambil dari material yang dingin ke yang lebih panas secara spontan, tetapi melainkan harus ada kerja atau usaha yang dilakukan. Kemudian pada proses-proses irreversibel bahwa entropi dunia itu selalu naik dalam keadaan selalu mengalami panas. Entropi dapat dirumuskan dengan delta S sama dengan delta Q per T. Atau QH, Q panas dibagi T dikurangi Q dingin dibagi T akan sama dengan 0. Jadi delta S merupakan perubahan entropi, QH adalah kalor pada reservoir tinggi yaitu Joule atau reservoir pada suhu yang panas. Sedangkan QC adalah kalor pada reservoir rendah, satuannya Joule, yaitu pada suhu rendah dia akan biasanya terbuang. Oke, itu adalah entropi. Contoh soal mengenai entropi adalah sebanyak 2 mol gas, ya, oksigen memuai secara isotermal pada suhu 25 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 2 kali dari volume awalnya. Hitunglah perubahan entropi yang terjadi pada proses tersebut. Kita cari dulu untuk harga Q-nya, ya. Ada N, ada T, ada V, ya. Ditanyakan entropi, maka kita buat dulu perhitungan untuk delta Q untuk proses isotermal. Kalian masih ingat kan? Untuk proses isotermal delta U-nya adalah 0. Maka Q sama dengan W atau perubahan dari entalpinya atau Q-nya, kalornya adalah sama dengan nRT ln V2 per V1. Sehingga 2 kali 8,31 dikalikan 298 ln ini V1 per V1 berarti 1. Sehingga ln 2 adalah 0,692. Sehingga kalau kita kalikan dengan 26.592 kita dapatkan 3.427,3 Joule. Sehingga perubahan entropi dalam sistem adalah delta S sama dengan delta Q per T atau 11,5 Joule per Kelvin. Inilah contoh untuk menghitung entropi. Untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan, yaitu latihan soal yang ketiga. Kemudian jika perlu kalian tanyakan yang belum mengerti, Bapak persilahkan untuk ditanyakan, ya. Kemudian untuk soal-soal silakan kalian japri, ya, melalui WA, silakan kalian kerjakan. Dan untuk terakhir yaitu mengenai proses termodinamika, Bapak jadikan sebuah pengayaan dan ini dikerjakan, yaitu proses termodinamika pada mesin Carnot. Kalian buatkan dalam sebuah paparan, dalam sebuah karya tulis, yaitu untuk proses termodinamika 1 tentang mesin Carnot, ya. Bagaimana proses yang terjadi pada mesin Carnot, ya, kalian ceritakan. Kemudian yang kedua adalah pada mesin Otto atau pada mesin kendaraan berbahan bakar bensin. Kalian ceritakan prosesnya sehingga sebuah mesin kendaraan berbahan bakar bensin itu dapat melakukan sebuah kerja. Kemudian yang ketiga adalah proses pada mesin diesel. Kalian tulis menjadi sebuah paparan tulisan, sebuah karya mengenai proses mesin diesel dikerjakan. Dan terakhir adalah pada mesin pendingin. Proses yang terjadi pada mesin pendingin dibuat sebuah paparan berupa karya
tertulis sebagai pengayaan pada bab ini. Bab termodinamika selesai sampai di sini. Nanti kita sambung, yaitu akan mempelajari mengenai gelombang secara umum. Demikian dari Bapak. Silakan jika ada yang ditanyakan, kalian tanyakan kepada Bapak. Untuk selanjutnya kalian kerjakan juga uji kompetensi dari LKS yang sudah Bapak kirimkan melalui WA. Cukup sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.